Shalom, puji Tuhan saudara, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan, kita awali dengan pujian El Shaddai. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, dan kami hendak mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman yang akan diberitakan dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dalam Matius 28 ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Demikian firman Tuhan dengan tema renungan di hari ini, mengatasi rasa takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pernah merasa takut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut berarti merasa gentar atau ngeri terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya. Takut juga berarti tidak berani menghadapi sesuatu, serta merasa khawatir terhadap hal yang belum tentu terjadi. Rasa takut bukan hanya soal perasaan, karena hal ini mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Saudara, para penjaga di kubur Yesus itu adalah tentara. Mereka prajurit terlatih. Mereka terbiasa menghadapi bahaya, bahkan berani terhadap maut. Tetapi dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ketika malaikat Tuhan turun, mereka gentar ketakutan. Ini bukan sekedar takut secara emosional, tetapi ini merupakan reaksi fisik yang hebat karena menghadapi sesuatu yang melampaui kekuatan manusia. Ketakutan melumpuhkan mereka
hingga menjadi seperti orang mati yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menunjukkan satu kebenaran penting bagi kita, bahwa tidak ada manusia yang kuat dan dapat bertahan ketika berhadapan dengan kuasa Allah. Manusia berdosa tidak sanggup berdiri di hadapan kekudusan Allah. Kita tidak akan berdaya jika kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi dalam menghadapi kuasa ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus jujur diakui bahwa dalam hidup kadang kita dihantui ketakutan. Ada yang takut masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut gagal, dan berbagai ketakutan lainnya. Semua rasa takut ini, jika dibiarkan, akan melumpuhkan dan menghancurkan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa takut? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan menang. Para tentara mewakili dunia yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus sebagai kekuatan yang menakutkan. Tapi sebagai orang percaya, kita melihat peristiwa itu sebagai kemenangan yang memberi masa depan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan biarkan rasa takut menjadi tuan atas hidup saudara. Rasa takut adalah belenggu, tapi di dalam Kristus ada kemenangan. Sehingga kita tidak dikuasai rasa takut, kita tidak dikendalikan rasa takut, dan kita tidak hidup dalam ketakutan. Jikalaupun rasa takut menyerang, jangan hanya berdiam diri, tapi hadapi dengan doa dan firman Tuhan. Karena itu adalah senjata rohani untuk mengalahkan rasa takut. Dan tetaplah mengarahkan hidup hanya kepada Kristus yang bangkit. Jangan hanya melihat pada diri sendiri dan berkata, "Aku harus kuat." Tapi lihatlah kepada Kristus dan katakan, "Kristus adalah kuatku." Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan ketakutan kami. Dan kami percaya di dalam Kristus ada masa depan yang penuh harapan. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Kasih kemurahan Tuhan kiranya menjadi bagian hidup kami. Dan seluruh aktivitas kami, tugas pekerjaan, pelayanan, dan pengabdian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.